tidak ada satupun yang paling berhak ya dibuat tandingan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tandingan-tandingan yang layak dijadikan tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya fa'budullah wa la tusyriku, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah berbuat syirik. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita itu diminta untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di setiap sholat ya, setiap sholat kita baca, bahkan bagian dari rukun sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini surat yang pokok sekali ya, sangat dasar sekali. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ini ya, kita mengisahkan Allah Subhanahu, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Nah, luar dua, sebutkan dua. Jadi luar biasa. Jadi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dalam hal beribadah kita ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kita tadi sebelumnya sudah bahas tentang niat. Ya, kita beribadah niatan lillahi ta'ala. Lihat, iyyaka na'budu. Adapun sisanya Allah beri kemudahan, karena apa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberi kemudahan, urusannya lancar. Kenapa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita tahajud untuk urusan dunia. Kita dimudahkan oleh Allah urusan kita karena apa? Kasih sayang Allah. Kita terbiasa tahajud sehingga apa? Allah menyayangi kita. Kita terbiasa sholat duha sehingga apa? Allah merahmati kita. Sehingga apa? Jualannya lancar, bisnisnya gampang, urusannya dimudahkan oleh Allah. Begitu teman sekalian. Konsep ibadahnya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan jadikan, wah saya sholat duha agar apa? Bisnisnya hari ini untung. Nah, tidak. Tetap lillahi ta'ala. Dengan sebab itu Allah merahmati kita, urusan kita dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang benar. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca ya, ada yang baca takbiratul ihram pakai itu ya. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat, di akhirnya adalah lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas ibadah kita hanya satu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud ad-dinu an-nasihah lillah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan tujuan beribadah kita hanya Allah. Itulah yang dinamakan al-muwahhid ya. Orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadikan ya, mencari ya semua keriduan, istighfar, ampunan hanya kepada Allah ya. Kita mengharapkan dengan penuh harap, kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amman nasihatu li kitabillah. Yang pertama, wa bihifdihi wa tadabburi, menghafalnya, memahami makna-maknanya. Kita nanti di minggu keempat masuk dari sini ya, belajar membaca ya, bertilawah setiap hari. Ini bagian yang dimaksud an-nasihatu li kitabillah. Yang dimaksud adalah kita benar-benar bermuamalah dengan Al-Quran ya. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, membaca ya. Di sini fabihiftihi wa tadabburi, menghafalnya dikit demi sedikit, memahami, belajar maknanya, mengamalkan apa yang diajarkan sedikit demi sedikit ya. Kita di minggu keempat pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ini wa ta'allumil fatihi wa ma'ani, dan mempelajari faidah-faidahnya ya, wa ma'ani, dan makna-maknanya. Tidak difahami sembarangan. Kita mengikuti petunjuk bagaimana ulama salafus saleh terdahulu dalam memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Mengikuti bagaimana ulama ya memahami Al-Quran, bagaimana Imam Syafi'i memahami Al-Quran,
bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagainya. Kita sudah ada kitab yang terkenal ya, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya, As-Sa'di, Tafsir As-Sa'di dan sebagainya, banyak sekali. Ya, jadi wal istihadi fil amal, dan berusaha mengamalkannya. Ya, makanya ada sebuah ungkapan, ilmu itu dilihat bukan dari banyaknya riwayat, tapi seberapa sungguhkah dia mengamalkannya. Makanya kenapa para sahabat begitu nempel hafalan, kan apa? Hafal, amalkan.